Baik, terima kasih Prof. Joko. Izin lanjutkan Bu Pimpinan. Baik, saya undang Prof. Sylvia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua dan para anggota DPR RI yang terhormat, saya tadi sudah beberapa yang pilar-pilar dari masalah pendidikan ini, dan saya rasa memang pilar-pilar ini perlu diperjuangkan karena sudah hampir 22 tahun dari 2003 sampai sekarang 2025. Artinya memang perlu betul. Nah, saya ingin menyoroti tentang data governance, privasi dan interoperabilitas platform digital pendidikan. Saya melihat bahwa kalau kita memang tidak bisa apple to apple soal masalah digitalisasi. Contohnya sekarang kita mesti punya yang namanya best practices dari global. Contohnya kalau saya lihat ya, memang saya nggak bisa mencontohkan, tapi saya harus memperlihatkan bahwa Finlandia misalnya, dia fokus pada digital early learning dan pedagogi inovatif. Saya rasa ini di Indonesia hal yang bisa dilakukan nih, sepanjang kita fokus. Kalau Korea Selatan saja implementasinya jelas smart campus dengan teknologi yang canggih. Kemudian Singapura, tetangga kita, ini mendorong konsep lifelong learning dan pengembangan keterampilan berkelanjutan. Nah, kalau saya lihat dari data ini memang kita mencoba mengusulkan, misalnya usulan Indonesian Higher Education Digital Platform. Tapi bagaimana? Belum ada ketentuan tentang perlindungan data, standarnya, kemudian antar platformnya. Nah, ini yang barangkali penting sekali. Kalau tadi soal swasta dengan negeri sudah disampaikan oleh Prof. Joko. Tapi saya merasa bahwa kita harus konsentrasi full. Ini habis RDP, ya mohon maaf ini harus ada time scheduling yang tepat, terus kemudian kalau memang kami dibutuhkan dari DPP ADI, siap untuk membantu, siap untuk menjadi tim perumus, agar sampai pada titik pasal per pasal bila perlu. Kami siap tenaga, pikiran gitu ya. Nggak perlu difikirkan soal uangnya, tetapi kami ingin kontribusi soal pemikiran, karena wajib ini direvisi. Dan barangkali perlu masuk balik kelas yang pertama, prioritas pertama. Karena tidak mungkin Presiden Prabowo ini yang kita tahu betul sangat fokus dengan dunia pendidikan menuju Indonesia Emas 2045, kalau tidak dimulai dari RUU-nya, dirubah, direvisi undang-undangnya, ini tidak mungkin karena kita mesti punya landasan. Dan saya percaya, saya kenal betul dengan Ibu Hima yang sangat concern. Saya tahu betul bagaimana Ibu berjuang di lapangan melihat kekurangan di Jakarta loh Bu, apalagi daerah lain. Nah ini ya, kita harus fokus. Kami siap untuk membantu Ibu dan ke Komisi 10. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya undang Prof. Taufikur Rahman. Baik, terima kasih Pak Ketum Prof. Ali Brawi, seizin pimpinan, dan Bapak Ibu anggota Komisi 10. Pertama, saya sangat senang sekali Komisi 10 memberikan ruang aspirasi. Pimpinan yang saya hormati dan saya banggakan, ada hal yang hari ini kita sedih ya. Terjadi pemboman di 72 dan juga di kampus. Banyak sekali hari ini Ibu Pimpinan, proses bullying dan juga kekerasan. Nah ini mohon bisa masuk dalam satu pasal atau ayat yang bisa mencegah terhadap hal tersebut. Ada gambaran pimpinan di Cina itu 2,8 atau 2,5 miliar penduduknya. Kampusnya hanya sekitar 2.500. Di kita 281, kampusnya itu sekitar 5.621 kampus. Tadi Pak Ketum sudah sampaikan dari mulai secara rigid. Nah, saya hanya satu hal saja. Hari ini Bapak dan Ibu di Komisi 10 tolong dipikirkan soal akreditasi mutu kualitas pendidikan. Kenapa? Karena saat ini kualitas mutu pendidikan diserahkan kepada lembaga akreditasi mandiri, yaitu baik-baik saja. Tetapi persoalannya, prodi ini untuk membayar akreditasi, dulu tuh saya pernah jadi dekan, misalkan Kaprodi itu paling bayar ya nggak semahal sekarang. Sekarang tuh minimal 55 juta. Ini terjadi menjerit semuanya prodi, tapi tidak bisa apa-apa.
Saya berharap Bapak dan Ibu di Komisi 10 ini, ya mungkin di Bapak dan Ibu ada yang di Komisi 10 yang juga concern terhadap pendidikan. Coba rasakan Prodi, bagaimana misalkan asesor datang, pesawatnya, nginapnya, dan itu mereka harus mengurus sendiri. Jadi kehadiran negara di mana pemerintah hari ini? Nah, saya berharap pemerintah di situ hadir kembali. Kita lihat ada sekolah rakyat yang sudah sangat baik ya sekarang dilakukan. Yang kedua, Ibu dan Bapak pimpinan di Komisi 10, ada satu hal lagi tadi sudah disampaikan oleh Prof. Arme dan Prof. Joko juga Pak Ketum dan Wakil, cuma nggak rigid. Saya ingin lebih rigid di pasal apa? PTN dan PTS pengaturannya. Ini tolong menjadi perhatian serius ini. Kenapa? Kalau Bapak dan Ibu hari ini tidak masuk di dalamnya, PTN dengan biaya pendidikan yang lepas tangan dari pemerintah hari ini, ya mereka akan melakukan liberalisasi industri pendidikan. Tadi dikuatkan oleh Prof. Ketum, Prof. Ale tadi sebutkan bahwa asing boleh masuk juga ke kita. Ini akan lebih nanti bahaya lagi. Jadi akan sangat membuka ruang lebar lagi bahwa dunia pendidikan kita ya bukan lagi Pancasila, tetapi memang liberalisasi siapa yang kuat, ya mohon maaf dengan segala hormat oligarki dengan uangnya, dengan kepentingannya akan masuk dan sesuai dengan kepentingan selera mereka. Ada satu hal lagi Ibu yang saya hormati Bapak dan Ibu, saya kemarin ke Jepang, ke Cina, di mereka itu pendidikan itu dikembalikan sama dengan Eropa dan Kanada. Jadi mereka bukan 9 tahun wajib belajar, 12 tahun wajib belajar. Mereka sudah kembali ke PAUD. Jadi bagaimana PAUD disiapkan anak-anak kecil untuk masuk ke SD, SMP, SMA. Bagaimana tingkat pendidikan itu negara hadir di dalamnya dari mulai cara bermainnya, cara berpikirnya, peran orang tua. Tadi misalkan Pak Sekjen bilang gimana kita mau mengurus pendidikan ini bermutu dan berkualitas. Kalau gurunya, dosennya buat makan aja kembang kempis, Bu. Tapi sibuk dengan urusan administrasi, laporan ini, laporan itu. Tridharma sangat penting. Sama borang serdosnya, tapi kualitas dari anggaran ini ya harus menjadi perhatian serius. Dan terakhir saya ingin ada digitalisasi ruang itu, Bu. Kenapa? Saya sangat senang Pak Prabowo dengan Dikdasmen kemarin membuka dashboard ruang digitalisasi, tetapi hari ini dibutuhkan Ibu, Bapak